Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Baiklah, saya di sini atas nama Rahmat, Prodi BKI 1A ingin menjelaskan jawaban saya tentang soal yang telah diberikan oleh Bapak Gustin MPD selaku dosen makul Pancasila. Baiklah, soal yang pertama itu, apakah peran Pancasila bagi masyarakat generasi milenial dalam sistem demokrasi Indonesia? Baiklah, peran Pancasila pada era generasi milenial bagi masyarakat tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Sama-sama kita ketahui bahwa kemajuan teknologi harus kita ikuti dan tidak boleh kita tertinggal. Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari luar melalui internet yang terkadang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menggunakan internet. Ada etikanya. Jadi kita dapat menggunakannya dengan jalan yang benar, dengan yang sesuai. Dengan hal tersebut kita dapat menyaring hal-hal atau fakta-fakta atau informasi-informasi yang sebenarnya. Lalu kita dapat membuang informasi-informasi yang hoax, informasi berbohong yang didapat dari dunia maya. Dengan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi media penanaman dan penguatan nilai Pancasila di era generasi milenial ini. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat mengikuti kemajuan teknologi sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Serta dengan Pancasila, masyarakat dapat mengeluarkan pendapat mereka masyarakat yang kurang dipedulikan oleh pemerintah yang ada. Oleh karena itu, insya Allah dengan adanya teknologi mungkin dapat menjadi suatu aspirasi bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya tentang hal-hal yang mungkin kurang tepat di hati masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin dengan hal tersebut dapat didengarkan oleh pemerintah sehingga pemerintah langsung terjun ke pemerintah untuk mengetahui apa hal yang sesungguhnya terjadi. Karena sama-sama kita ketahui bahwa kesejahteraan masyarakat pada zaman sekarang kurang. Karena apa? Karena pemerintahan kita hanya melihat rakyatnya dari atas, tidak langsung terjun ke lapangan. Kemudian daripada itu, melalui dunia maya mungkin akan mendapatkan tanggapan dari pemerintah yang mana sama-sama kita ketahui pelaksanaan demokrasi di masa kini kurang mampu memberikan kesejahteraan. Nah, kita sebagai generasi milenial harus dapat menyaring informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan adanya dunia milenial ini atau dengan kemajuan teknologi ini, marilah kita tanamkan rasa nasionalisme di dalam jiwa kita. Agar apa? Agar tidak ada yang namanya saling mengejek di dunia maya ataupun saling mencemar nama baik di dunia maya. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengikuti nilai-nilai Pancasila. Baiklah, soal yang kedua itu kondisi partai politik dan pemilu pada saat ini dan masa akan datang. Yang pertama, kondisi partai politik pada saat ini menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, kurangnya respon positif dari masyarakat terhadap partai politik. Kondisi ini seharusnya dapat disikapi oleh para politikus parpol untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang sejatinya memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat. Yang kedua, soal integritas. Hal ini terkait individu di dalam parpol itu sendiri yang harus bisa menjaga marwah dan partai yang dipimpinnya. Yang ketiga, kelembagaan, yaitu bagaimana partai politik dituntut bisa menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Yang keempat, soal kaderisasi, yaitu ada tidaknya kepengurusan yang melanjutkan kerja partai. Yang kelima, deparpolisasi, yaitu segala sesuatu yang berbau parpol harus disingkirkan. Hal ini kita harus luruskan lawan. Yaitu tantangan-tantangan tersebut disebabkan oleh parpol itu sendiri, karena baik parpol lama ataupun baru tidak lagi menggunakan ideologi dan nilai idealisis hanya di atas kertas. Mayoritas parpol mengusung calon diri dan darinya hanya dari aspek populasi dan bukan dari kualitas. Tak heran pada saat ini parpol lebih disibukkan berbicara mengenai kursi dan jatah menteri atau hanya berbicara tentang mandat kekuasaan, baik partai yang ada di dalam atau di luar pemerintahan. Semoga parpol dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat
leluasa lagi untuk menunjukkan kualitasnya di masa yang akan datang. Kondisi pemilu masa kini. Pemilu saat ini rakyat diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan prinsip pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Dan kebiasaan dalam membentuk partai dan pemerintah tidak membatasi partai terbentuk. Ini membuat jumlah partai pemilu meningkat serta pemilu masa kini bukan hanya memilih anggota DPR dan DPRD, namun pemilihan umum juga memilih DPD, presiden, bupati, wali kota, dan gubernur. Dan mungkin pemilu kita akan lebih baik di masa yang akan datang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.